Halo kawan, sobat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Pada perhelatan FIDE Grand Swiss 2025 kemarin, ada satu orang yang bersinar yang saya perhatikan. Siapa itu? Grandmaster asal Iran bernama Maxodo. Sebut saja namanya Mang Maxo. Jadi Mang Maxo ini ya sangat bersinar saya perhatikan ya. Dia jauh meninggalkan pecatur-pecatur kuat seperti Ali Reza Viroja, kemudian Abdus Satorov, Hans Neman, ya, Nepomniachtchi, bahkan juara bertahan sekalipun yaitu Gukes Domaraju. Wow, luar biasa. Langkah-langkahnya tidak terduga, langkah-langkahnya bikin saya takjub guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Maxodo ini sangat jago? Kenapa dia bisa bersinar? Padahal elo ratingnya cuma 2600 sekian ya. Belum masuk jajaran Super Grandmaster. Tapi dia sangat bersinar dari pemain lainnya. Nah pada pertandingan kali ini saya akan bahas atau saya akan analisa pertandingan antara Mang Maxodo versus Kang Viroja Ali Reza. Jadi pada babak kedua mereka bertemu ya. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Maxodo atau Ali Reza Viroja? Menarik untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Kang Ali Reza Viroja pegang buah putih, sementara Mang Maxodo megang buah hitam. Kang Ali Reza memulai pembukaan, E4 dimainkan, Maxodo C5. Ya, kalau kita lihat pembukaan ini sangat familiar sekali kawan, yaitu Sicilian Defense. Kemudian Kang Ali Reza mengembangkan kuda F3, Mang Maxodo D6 dimainkan, Ali Reza D4 mendobrak pusat, Mang Maxodo langsung sikat pion, menerima pertukaran pion, pion kali pion, kuda kali D4 dimainkan, kuda F6, kuda C3, A6, gajah E3, E5 dimainkan, kuda dimamankan ke B3, gajah E7, H3 dimainkan, gajah E6, menteri D2, rokade. Ya, kedua pemain rokade berlawan arah. Itu artinya permainan akan semakin seru. Biasanya rokade berlawan arah, permainan sangat seru karena apa? Karena akan ada yang namanya badai pion dari kedua pemain. Kemudian Mang Maxodo A5 dimainkan, mendobrak dari sayap menteri. Ali Reza A4. Idenya apa? Idenya untuk menstop serangan daripada Mang Maxodo dari sayap menteri. Mang Maxodo kuda A6 dimainkan, F4, benteng C8 dimainkan, pion kali E5 dimainkan, pion kali pion, makan. Kemudian Ali Reza langsung mengajak Mang Maxodo untuk bermain endgame. Langsung ke endgame, menterinya ditukar. Mang Maxodo benteng kali menteri dimainkan. Kemudian Ali Reza benteng kali D8 skak. Ya, saling menukar benteng. Mang Maxodo gajah kali D8 dimainkan. Gajah kali A6. Pion kali gajah. Benteng D1 dimainkan. Gajah E7. Kuda D5. Gajah B4. Gajah B6. Kuda kali E4 dimainkan. Kuda kali E5 dimainkan. Saling ya bertukar pion ya. Kalau kita perhatikan ya,
Permainan masih seimbang, sejauh ini permainan masih seimbang guys, belum ada yang kalah, belum ada yang menang ya, masih seimbang ya, Stockfish juga mengatakan seperti itu ya. Kemudian Ali Reza Gajah D6 dimainkan, kuda B7 dimainkan oleh Mang Maksodo, gajah F8 dimainkan, A5 dimainkan, G6, C3, H5, Raja C2, G5 dimainkan. Ali Reza di sini ya berusaha mengaktifkan rajanya dan melakukan serangan dari sayap menteri. Sementara Mang Maksodo kalau saya perhatikan ya lebih menyerang dari sayap raja. Kuda C7 dimainkan oleh Mang Maksodo, gajah F5 oleh Kang Ali Reza, Raja B2, benteng B8 dimainkan, mengancam kuda, kuda diamankan ke 8, kuda C5 skak, Raja A2 diamankan, gajah C2, mengancam benteng, benteng dimainkan ke D2. Kemudian Mang Maksodo, gajah B3 skak. Di sini ada perubahan evaluation bar ya. Di sini Mang Maksodo sedikit lebih unggul. Karena apa? Karena Stockfish berpikir ya raja daripada Ali Reza ini posisi tidak aman ya karena sedang diserang guys. Kemudian Raja B1 oleh Kang Ali Reza, E4 oleh Mang Maksodo, kuda D5, F5 dimainkan, G4, pion kali pion, pion kali pion, makan, F4 dimainkan, gajah kali C5, mengajak pertukaran ya. Kemudian gajah kali gajah dimainkan, Ali Reza, kuda kali F4 dimainkan. Kemudian Mang Maksodo, Raja G7 dimainkan, kuda kali E4, Maksodo gajah E7 mengancam kuda, kuda C6, kembali seimbang ya. Evaluasi bar juga mengatakan kembali seimbang. Karena apa? Karena Ali Reza keluar dari tekanan ya di sini. Mang Maksodo, benteng H8 dimainkan, kuda F2, gajah C5, benteng D7 skak, Raja G6 diamankan, benteng B7, gajah kali F2 dimainkan, benteng kali B3 dimainkan, Raja F6, Raja C2, kemudian benteng H4. Pada langkah selanjutnya, Kang Ali Reza melakukan langkah yang sangat blunder dan ini momen krusial daripada pertandingan ini. Ya, ini yang menentukan kemenangan daripada kedua pemain, yaitu langkah benteng B6 dimainkan. Boom! Ini adalah langkah yang sangat blunder sekali. Kenapa ini langkah blunder? Karena rencana Ali Reza akan gagal. Apa sih rencana daripada Kang Ali Reza di sini? Rencananya adalah ketika Kang Maksodo makan benteng, maka pionnya akan naik ya. Pionnya akan promosi. Itu yang ada di pikiran daripada Ali Reza. Sementara Stockfish mengatakan ini tidak akan berhasil. It's wrong ya. Karena ada jawaban benteng H7 untuk ya stop pergerakan daripada pion. Kalau misalnya didukung ya dengan langkahan pion C4, gak bakal bisa. Karena apa? Karena Raja Mang Maksodo terlalu dekat ya. Maka akan ada jawaban seperti ini ya. Kalau misalnya ada jawaban seperti ini, maka akan ada maka akan ada jawaban seperti ini ya.
Jadi pion hitam juga sudah sebentar lagi akan promosi pion yang ada di F3. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Apa langkah terbaik daripada putih harusnya di posisi seperti ini? Ya, kalau langkah benteng B6 ini blunder, apa langkah terbaik daripada putih? Langkah terbaiknya adalah benteng dimainkan ke B8. Ini langkah terbaiknya. Kalau misalnya pionnya dimakan, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Yap, ini yang akan terjadi ya. Dan ini cukup sebanding ya. Cukup sebanding. Ya, ya. Tidak seperti yang tadi ya. Oke, ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya ya. Kemarin banyak yang komentar tuh, mending kamu aja yang main. Bukan menurut saya, tapi menurut Stockfish guys. Ya, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada posisi seperti ini ya. Mang Maksodo seperti mendapat durian runtuh. Dia sikat benteng. Gajah kali B6. Ketika Mang Maksodo makan benteng, Ali Reza menyadari kesalahannya. Lalu dia terpaksa makan menggunakan pion. Wow, luar biasa. Mang Maksodo langsung ya benteng H7 dimainkan sesuai arahan dari Stockfish. Ali Reza C4, ya benar saja Ali Reza berusaha mendukung pion. Ya, Ali Reza berpikir pionnya akan lolos karena di situ ada kuda dan akan dibantu dengan raja, tapi itu tidak berhasil guys. It's gonna wrong. Kemudian Mang Maksodo memainkan benteng D7. Kang Ali Reza kuda B4 dimainkan. C5 oleh Mang Maksodo. Ya, bukan C5, sorry. F3. Kuda D3 dimainkan, berusaha menstop ya. Menstop pergerakan daripada pion. Raja E7 dimainkan. Kemudian C5 dimainkan. Benteng D8, C6, Raja D6, C7, benteng E8, Raja C8 dimainkan. Kemudian Raja C6, Raja D4, dan tepat pada posisi seperti ini ya, Kang Ali Reza menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena posisinya serba sulit guys. Sebentar lagi pionnya akan disikat ya, ini akan terjadi ya. Kalau misalnya dimasukkan maka akan ya dipromosikan, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Oke. Yap, akan ada jawaban seperti ini guys. Ini sesuai arahan dari Stockfish ya. Kemarin tuh banyak yang ngata-ngatain saya, mending kamu yang main. Ini menurut Stockfish bukan menurut saya. Ya, saya tidak pernah mengatakan saya jago main catur, tapi bisalah ya, bisalah main catur. Nggak jago-jago amat, tapi bisalah, mengerti lah. Oke, makan, dan ini akan jadi guys. Akan jadi perwira yang sangat canggih. Dan ini pun skakmat. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Sebenarnya Mang Maksodo dengan Ali Reza ini satu negara. Mereka sama-sama negara Iran. Tapi Ali Reza Firoja pindah ke Prancis. Karena
di Prancis itu dia lebih dihargai daripada di Iran, katanya seperti itu. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak memahami. Saya Mang Ali Reza, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.